Tapi karena adanya pepatah itu akhirnya berubah mindset. Ada anak yang begitu hormat pada bapaknya, pada ibunya. Ketika sudah lulus S1, dia nyari istri, dapat istri, lebih sayang pada istrinya daripada kepada ibunya. Lebih sayang kepada anaknya daripada kepada orang tua. Inilah kekeliruan itu, kekeliruan pendidikan. Kalau kita mengajarkan kepada anak, nggak ada namanya bekas orang tua, nggak ada bekas bapak, bekas mak. Bapak dan emak ini adalah takdir yang harus dihormati dunia dan akhir. Allah. Ini harus kita. Maaf, hari ini belum terjadi kiamat. Banyak anak yang sudah memutuskan diri dari ibu dan bapaknya, cuma gara-gara asik lagi main game online. Maaf, mungkin kalau bapak-bapak dan ibu sudah tidak punya anak-anak muda, ya cukup melihat, mengamati anak-anak yang lain. Hari ini anak usia SD, SMP dan SMA itu lebih taat kepada HP-nya daripada kepada bapak dan ibunya. Lebih taat kepada dia. Kalau sudah asik lagi main game, bapaknya manggil, emaknya manggil, nggak jawab, nggak boleh. Dan itu fakta. Kenapa hari ini kemadolotan, kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemudian tidak seakan-akan tidak ada gerakan untuk menentang itu, diam? Karena hari ini generasi muda yang biasa bersuara lantang itu asik dengan handphone, asik dengan media sosial, berbagai macam permainan hari ini seakan-akan mengatur pola pikir, pola sikap dan gaya hidup generasi muda hari ini. Allah, sedih. Bahkan mohon maaf, ada istilah, kalau beberapa tahun yang lalu ada istilah antara pemuda Muhammadiyah dan pemuda NU sering berantem gara-gara cuma kunut subuh. Kata pemuda Muhammadiyah, subuh itu gak pakai kunut. Kata pemuda NU, subuh itu pakai kunut. Ini dalilnya, kamu mana? Ini dalilnya, sama-sama punya dalil. Hari ini anak muda sudah gak berantem lagi gara-gara kunut. Kenapa? Sudah dua-duanya gak sholat subuh. Sudah lupa cara sholat subuh. Cek, bapak nulis di sebelah kanan dan sebelah kiri, ibu-ibu nulis sebelah kanan sebelah kiri. Yang ada usia di atas 40, yang usia 12, 13, 15. Oh, di sini kan komplek Ustaz. Memang penduduknya sudah sepuh-sepuh, sudah tidak punya anak lagi. Dan ini terjadi bukan hanya di sini, di hampir semua tempat. Di hampir semua tempat. Kondisi objektifnya seperti ini hari ini. Kenapa demikian? Karena generasi muda hari ini asik dari pagi, siang, sore, malam main handphone, bahkan sampai keseringan itu handphone yang memisahkan diri dari badan kita. Maksud handphone memisahkan diri, kalau handphone dipisahkan, handphone kita taruh, artinya kita yang memisahkan diri dari HP. Ini bukan, tapi HP yang memisahkan diri dari kita. Lagi asik main HP, ada kecapean, matahari jatuh lagi. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semakin lama semakin memprihatinkan. Mohon maaf, saya dapat cerita dari beberapa pengurus masjid. Biasanya di masjid-masjid itu di asrul awakhir di bulan Ramadan kan ada iktikaf. Ada yang mengadakan iktikaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang spesialis masjid-masjid ngadain iktikaf untuk remaja dan anak-anak. Spesial ya. Karena kata dia kan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah dipandu, dia sudah mempunyai kesadaran untuk iktikaf sendiri, untuk zikir sendiri, doa sendiri. Tapi kalau anak-anak perlu ada latihan, ada training, dia fokus terhadap anak. Di daerah bapakku ada satu masjid, biasanya Ustaz yang
ini banyak, tahun ini sepi. Kebetulan saya termasuk salah satu pemateri. Ketika itikaf sedikit di dalam masjid, selesai itikaf turun dari lantai 2, semuanya ke lantai 2. Ngapain? Pindah posisi pojok-pojok, nge-game. Astagfirullah. Memang tempat main game yang paling aman itu di masjid. Wifi-nya bagus, AC-nya bagus. Alasannya pas. Kalau maknya nanya, di mana kamu? Di masjid, Pak. Anggapan maknya kalau di masjid ngapain? Zikrullah, ngaji, ya kan? Enggak taunya asik main. Ada salah satu masjid yang mengagendakan itikaf. Malam pertama yang datang cuma 4 orang atau 5 orang. Malam kedua habis enggak ada sama sekali. Setelah ditanya ada di mana generasi mudanya itu, ada beberapa pengurus masjid ngamatin, rupanya mereka berkelompok di beberapa tempat hanya asik untuk main game online bersama. Bubar apa namanya istilahnya, Allah. Ini kondisi. Dan ini harus ada diputus mata rantai agar supaya kita sebagai orang tua mempunyai anak yang hebat, anak yang soleh, anak-anak kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua. Kita sebagai anak dari orang tua kita menjadi anak yang soleh bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Begitu juga harapannya anak-anak kita akan berlanjut untuk kebaikan. Suatu hari nanti ketika terjadi kiamat, putus, sibuk. Makanya dibilang yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari dibangkitkan, pada hari kiamat itu terpisah semuanya. Anak dengan bapaknya, suami dengan istrinya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya. Jangankan itu, semua akan berpisah dengan apa yang ia cintai. Semua akan berpisah dengan apa yang ia sayangi. Kenapa demikian? Karena semuanya sibuk untuk mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan iman, pendidikan Islam ini penting bagi kita semua. Kemudian peningkatan kualitas amal dan perbuatan-perbuatan kebaikan, iman dan ketaatan perlu kita tingkatkan kualitasnya agar supaya kita menjadi hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ingat, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah akan memberikan balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Janji Allah benar. Makanya mohon maaf, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau ukuran manusia, orang yang terhormat itu orang yang paling kaya, paling tinggi jabatannya, paling ganteng paras mukanya, atau paling cantik wajahnya, paling gagah penampilannya, paling pandai berbicara. Itu ukuran manusia. Tapi kalau ukuran Allah, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Terjadi kemarau yang panjang, kemarau panjang. Kalau kemarau panjang itu ada tata cara yang diajarkan oleh Allah untuk umat Islam meminta kepada Allah. Ada tata cara sendiri, walaupun beberapa masyarakat punya cara mengikuti cara kebudayaan dia. Ada sebagian masyarakat yang kalau ingin hujan datang, dia ambil lidi, ditusuk bawang putih, ditusuk bawang merah, ditusuk cabai, ditaruh di atas genteng biar hujan. Itu nggak benar, itu tidak ada dalam ajaran. Kemudian ada di antaranya lagi yang ekstrim. Maaf, saya bukan mau menjawab, tapi di beberapa masyarakat ada. Dia ngambil sapu, ditepuk ke atas,
biar hujan. Lebih ekstrim lagi ada ambil celana dalam perempuan yang sedang haid, bukan jorok. Diambil dilempar ke atas genteng, katanya biar datang hujan. Ada yang lebih jahat lagi, dia ambil kucing direndam biar hujan. Astagfirullah. Islam tak ngajarin yang demikian. Dalam syariat Islam, kalau pengen turun hujan, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersedekah dan sholat istisqa. Makanya kemudian ada seorang ulama yang kemudian berkata kepada kaumnya, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kena hujan berkelanjutan, kita kekeringan, butuh air, kita berdoa kepada Allah, minta dengan cara sholat sholat. Ceritanya ini tak turun hujan, beberapa minggu berikutnya sholat lagi nggak turun hujan, beberapa minggu berikutnya sholat lagi nggak turun hujan. Akhirnya sang kiai itu dia datang ke lapangan, dia sholat sendiri. Selesai sholat, ya tetap nggak turun hujan. Dia melihat di sampingnya ada anak muda, dia sholat. Selesai sholat, anak muda itu kemudian dia sujud, kemudian berdoa dalam sujudnya, ya Allah, saya tidak akan mengangkat pipi saya dari lantai ini, dari tanah ini, sebelum Engkau menurunkan hujan hari ini juga. Biidznillah, dengan izin Allah, saat itu juga tiba-tiba hujan. Saat ini penasaran, ini siapa namanya? Doanya bagus saja. Dilihat dia mati, oh rupanya anak ini terus jalan masuk ke sebuah rumah, yang mana rumah itu penampungan budak. Budak dalam istilah ini adalah hamba sahaya, orang yang dijual belikan. Beda dengan di Jawa Barat ya. Kalau di Sunda, budak itu anak. Budak anak. Tapi kalau yang diceritakan ini budak bukan anak, tapi orang yang dijual beli, orang yang dijual beli. Sang kiai ini penasaran, dia datang masuk ke dalam rumah itu, kemudian minta ke penjual budaknya, wahai penjual budak, saya minta pengen beli satu orang budak. Yang mana? Coba kamu keluarin, ada berapa budak di dalam? Dikeluarin 10 orang. Oh bukan, nggak ada yang cocok saya. Dikeluarin lagi yang kedua, nggak ada yang cocok. Sampai beberapa kali dia keluarin koleksi budak-budaknya, nggak ada yang cocok. Ada lagi nggak? Ada budak di belakang, males. Budak ini nggak laku, saya jual nggak laku. Coba yang mana orangnya? Dilihat, keluar satu. Ini orang yang tadi kan? Oke, yang ini berapa? Kata penjualnya, dulu saya ngambil itu cuma 10 dinar. 10 dinar saya beli waktu itu. Tapi karena nggak laku-laku, capek saya, malas anaknya. Disuruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau, nggak ngelayanin, nggak hormat. Terus, ya udahlah, saya jual 5 dinar aja lah. Rugi juga nggak apa-apa. Dibeli lagi kiai. Sampai di rumah kiai, si budak ngomong kiai, ngapain kamu beli saya? Saya nggak mau ngelayanin kamu. Saya nggak mau ngelayanin kamu. Terus saya hanya mau ngelayanin dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan budakmu, tapi saya adalah hamba Allah. Saya beli kamu, kata kiai tadi, karena saya ingin melayani kamu. Saya ingin berbuat baik kepadamu dan saya ingin memerdekakan kamu. Karena sang kiai itu rupanya tahu bahwa ternyata si budak kecil ini orang yang dicintai oleh Allah dan Allah cinta kepadanya. Bahasa lainnya, huwa min auliyaillah, dia termasuk golongan waliullah yang doanya mustajab. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dinyatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya Allah tidak melihat penampilan, harta, kekayaan, jabatan, tapi Allah melihat hati seseorang, siapa yang lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan. Makanya pesan Allah, janganlah engkau tertipu dengan tipu daya dunia, wala taghurrannakumul hayatud
panggung sandiwara. Mohon maaf Bapak-bapak, hari ini karena sibuk nyari dunia sampai banyak di antara orang yang lupa melaksanakan sholat, lupa berpuasa, lupa cara infak, lupa cara berbakti kepada orang tua, lupa cara bertetangga, gara-gara sibuk ngurusin kerja siang dan malam, nyari karir ini itu, bahkan gak tahu lagi antara halal dan haram. Yang penting dapat. Ini kondisi. Mohon maaf, berapa banyak prostitusi terjadi di mana-mana, pelacuran terjadi di mana-mana, campur aduk antara yang halal dan yang haram terjadi di mana-mana. Nauzubillahi. Mata dunia ini hanya sandiwara dan melelahkan. Makanya dibilang jangan kau taruh harta dan dunia itu di dadamu. Taruhlah di tanganmu. Yang masuk ke dalam dada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim dikenal sebagai nabi yang kaya raya. Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya raya. Bahkan kekayaannya pada zamannya tidak ada yang menandingi. Selain kaya raya, beliau dikenal dengan nabi yang sangat dermawan. Siapa yang datang minta kasih, siapa yang minta masuk. Sampai iblis itu memprovokasi masyarakat yang nggak punya makan datang ke Ibrahim. Tujuan iblis cuma satu, pengen uji kesabaran Nabi Ibrahim, kedermawanan Nabi Ibrahim. Sampai penduduk kampung disuruh oleh iblis menjelma seperti manusia, ngundang masyarakat untuk datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim nggak ngundang. Dan semua yang datang dikasih oleh Nabi Ibrahim. Sampai iblis itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau begitu baik kepada orang? Gak pula sayang kepada harta. Harta ini titipan Allah dan Allah yang memerintahku untuk berbuat baik kepada orang lain. Apa yang diminta oleh Allah akan aku kasih. Di garis bawah apa yang diminta oleh Allah akan aku kasih. Suatu saat Nabi Ibrahim punya anak, diminta oleh Allah anaknya untuk disembelih. Biarlah dengan izin Allah, kisah penyembelihan Nabi Ismail akhirnya menjadi sebuah syiar bagi kita yang disebut dengan peristiwa penyembelihan hewan kurban. Subhanallah. Inilah Nabi yang menjadi qudwah dan uswah bagi kita semua. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu. Kenapa iblis ingin nipu kita agar supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ramadan walaupun sudah lewat, tapi kita hati tetap ke masjid. Pikiran kita tetap datang ke masjid. Bahkan jasad kita senantiasa berinteraksi dengan masjid. Artinya apa? Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang makbulah, Ramadan yang terkabul doa. Di dalam doa yang kita minta doa imani kamilin, iman yang sempurna. Maka mudah-mudahan iman yang ada ini disempurnakan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan surat Luqman ayat 33 dan 34. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, dapat meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita, dapat menjadi penyebab salah hilaf dan kekeliruan kita diampuni oleh Allah. Keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita tutup taklim kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.